Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Intan Nuraini dari kelas 11 PPAG 3. Di video kali ini aku bakalan ngasih feedback tentang ulasan pra uji level. Jadi yang pertama, ada pengalaman dan hambatan selama mengikuti pra uji level. Pengalamannya, kalau menurut aku seru sih, karena kan waktu kelas 10 itu kan sendiri-sendiri. Terus pas kelas 11 berkelompok itu kayak ngelatih kerja sama antar anggota juga kan, dan itu bener-bener kayak tertantang banget. Apalagi pas pro uji level juga pengujinya itu kan udah pada berpengalaman gitu kan, jadi dapat ilmu baru, dapat revisian yang cukup menambah wawasan baru gitu. Terus hambatannya, kalau dari kelompok aku itu kan aku kebagian 3 orang, dan 3 orang ini kan perempuan semua. Paling kita hambatannya pas implementasinya aja, karena kan dari kita juga belum ada yang terlalu mahir dalam coding kan. Apalagi aku juga megang 2 job desk sebagai desainer dan juga front end. Jadi kita benar-benar harus ngulik banget tentang implementasinya, tentang decodingnya. Itu kita harus benar-benar mulai dari awal banget. Itu cukup menghambat sih sebenarnya. Hal yang kedua, ada perasaannya pas pra uji level. Perasaannya udah pasti seneng sih, karena kan kita dapat pengetahuan dan ilmu baru ya. Terus juga tegang. Kenapa tegang? Karena pas pra uji level itu aplikasi kelompok aku itu belum jadi semua, fitur-fiturnya masih banyak yang belum berfungsi, jadi itu aku takut banget. Terus yang ketiga, aku excited banget sama sidang pra uji level kemarin. Seperti aku udah bilang tadi, excited kenapa? Karena ya aku dapet pengalaman baru gitu yang nggak pernah aku dapetin sebelumnya. Terus juga dapet ilmu baru, itu kayak wah, suatu pencapaian yang mungkin bisa aku perbaiki ke depannya gitu. Hal yang ketiga, apa yang aku pelajari? Yang aku pelajari udah pasti di job desk aku itu kan desain. Nah, kalau desain itu aku belajar Figma dari awal banget, kayak tutor tutor pakai Figma gimana, cara ngedesainnya gimana. Nah, itu bener-bener ngasih pengetahuan baru yang mungkin gak diajarin sama sekolah gitu kan. Terus kalau dari front end sendiri, aku belajar pakai React. Kebetulan React itu emang udah diajarin di sekolah, cuma ini tuh lebih diperdalam lagi gitu, jadi aku harus belajar lebih jauh lagi. Terus aku di front end tuh selain pakai framework React.js, aku juga pakai Tailwind, Bootstrap, yang kelas 10 sebenarnya udah diajarin basicnya aja, jadi pas kelas 11 tinggal kita nge-explore aja gitu. Lalu yang selanjutnya, apa yang sudah bagus? Oke. Sebenarnya uji level ini kalau menurut aku bagus ya. Jadi itu tuh kayak mengukur sejauh mana pemahaman kita di jurusan. Nah, jadi yang udah bagus itu dengan adanya uji level, kita tahu kemampuan kita atau siswa itu udah sampai mana. Dan itu benar-benar kayak bisa kelihatan banget. Misal pas pra uji level ini skill kita tuh cuma sampai sini, tapi pas pra uji level atau uji level selanjutnya itu kayak wah, ternyata kita udah sejauh ini gitu. Ya itu sih yang udah bagus. Terus yang perlu diperbaiki, kalau menurut aku yang perlu diperbaiki dari siswanya itu gimana caranya kita bisa manage waktu. Itu paling penting banget, karena ini aku ngerasain banget pas dikasih tahu ada uji level, kan dikasih tahu deadline-nya misal 3 bulan atau lebih. Terus aku tuh kayak ya udahlah, nanti aja, taunya pas hamin sebulan itu aku kayak ternyata bulan depan udah masuk uji level. Terus kayak udah buru-buru banget, udah keteteran banget. Ternyata selama ini kayak aku nyantai-nyantai aja, ngapain, kenapa nggak belajar aja, nge-explore gitu, ngerjain project uji level ini gitu kan. Itu dari siswanya harus nge-explore lebih jauh, dan jangan ngestak di pelajaran atau kurikulum sekolah.
terus juga harus bisa memanage waktu dengan baik dan jangan santai-santai. Terus yang ketiga itu komunikasi, karena kan ini pra-uji level ini atau uji level kali ini tuh kan berkelompok, jadi sangat banget dibutuhin komunikasi yang efektif antar anggota, karena aku ngerasain sendiri juga di kelompok aku kayak miskom, kayak jadi kita tuh ngerjain masing-masing per job desk aja, terus nanti pas misal ada satu job desk yang belum beres ini kita tuh kayak oh gimana nih cara nyelesainnya, karena kan misal aku frontend udah beres terus backend ternyata belum, terus kayak gimana masa front endnya aja gitu kan nggak mungkin gitu, sedangkan aplikasi itu kan butuh kedua ini, front end dan back end gitu. Jadi mungkin aku bisa ngebantuin temen aku kalau aku udah selesai dan sebaliknya. Terus kalau misalnya refleksi buat guru-guru, tanpa menyinggung siapapun, kalau menurut aku, kalau misalnya diadain uji level secara berkelompok, itu pembagian kelompoknya harus adil ya. Karena ini pengalaman di kelompok aku kan 3 orang cewek gitu kan. Terus kayak nggak ada yang bisa ngoding, itu keteteran banget. Bener-bener kayak ya gimana, nggak ada yang bisa ngoding gitu kan. Jadi kita harus nge-explore dari awal lagi. Terus dari materi pembelajarannya aja sih. Kalau misalnya kita kelas 10 diajarin basic HTML, CSS, framework Bootstrap. Terus pas kelas 11 kita langsung pakai framework tanpa kita belajar bahasa pemrogramannya dulu. Itu bikin keteteran banget, kayak misal aku pakai React.js yang sebenarnya aku aja nggak belum bisa gitu pakai JavaScript, yang dimana si React itu kan bawahan dari JavaScript kan. Nah itu bener-bener harus diperbaiki sih kurikulumnya itu. Mungkin segitu aja kalau refleksi atau feedback dari aku. Oh ya, sebelum udahan, aku mau demo aplikasi kali ya. Aku mau demo aplikasi dan nunjukin alur aplikasi itu ke kalian semua. Tapi di sini aku baru nunjukin Figma-nya aja. Front end-nya belum banyak fitur yang berfungsi, lagi on progress. Nah, tonton terus ya. Nah, ini demo aplikasinya sebagai admin. Mungkin untuk user nggak aku tampilin karena durasinya juga kali ya. Tapi secara garis besar, user itu ada fitur login, data peminjaman di mana dia bisa pinjem barang, dan riwayat peminjaman. Tapi kalau admin, kalian bisa lihat sendiri di video ini. Dan mungkin segitu aja dari aku. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.